rekonsolidasi ini memang ada di stage 1. Nah, di stage 1 inilah orang-orang mengumpulkan barang ya, seperti beberapa kita lihat nih hari ini dia breakout cukup menarik ya, dari hari sebelumnya sudah ada tanda hijau di atas. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, kita akan membahas beberapa saham pilihan yaitu dari sektor komoditas dan dari sektor lainnya ya. Nah, kali ini kita yang pertama akan membahas Inco. Nah, ini kan sektor komoditas ini sementara waktu ya, atau memang beberapa hari ini mengalami penurunan atau bergerak terkoreksi. Nah, ini kenapa? Dengan adanya kekhawatiran lockdown yang terjadi di negara Cina, ini akan menurunkan permintaan komoditas untuk sementara waktu. Nah, hal inilah yang memang membuat beberapa saham komoditas seperti batu bara, nikel maupun lainnya ini mengalami koreksi. Nah, kita lihat nih, seperti saham Inco ini. Nah, jadi kita akan melihat beberapa peluangnya, apakah kita bisa menunggu di area bawah atau di area support dengan strateginya kita buy on weakness, yaitu dekat dengan area support, atau seperti apa. Nah, kita akan bahas nih untuk target-targetnya, yaitu support dan resistennya. Yang pertama itu dari saham Inco terlebih dahulu. Untuk kali ini Inco kita lihat hari ini mencatatkan minus ya, perdagangan terakhir itu sebesar 0,6%. Nah, ini kan candlenya ini candle doji seperti ini. Jadi teman-teman bisa dilihat secara stokastik dan RSI memang dia masih turun ke bawah ya, cenderung downtrend atau memang turun ke bawah. Volumenya juga ini sesuai rata-rata. Nah, kita lihat nih, untuk Inco sendiri ini ada peluang untuk technical rebound, ini pasti ada ya. Secara jangka pendek atau memang beberapa dari bulan Maret ya, ini dari bulan Februari, ini Inco berjalan naik sesuai dengan garis trendline yang ada di area sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah garis trendline, ini garis trendline atas, dan ini masih bergerak dalam uptrend channelnya. Nah, untuk Inco ini supportnya ada di area mana? Support dari Inco sendiri ada di 7575, ini sebagai support untuk Inco, yaitu di area 7575. Nah, kita tungguin di area sini sampai di area 7150 di area sini, ini sebagai area support. Nah, 7150 ini sebagai area support, kita ambil juga dari area fraktal bawah. Nah, kita tahu fraktal ini juga bisa digunakan sebagai support dan area resisten, tapi untuk resisten jangka pendek ada di 7575. Nah, jika esok hari perdagangan ini mengalami pantulan atau reversal dengan candle hijau disertai dengan volume ya, ini diharapkan ini bisa mantul di area sini ya, ini nanti membentuk area penurunan di area sini dan kemudian bisa melanjutkan kenaikannya untuk menembus ke area atas yang ada di resistennya di 8.800. Ini untuk area resisten untuk saham Inco. Silakan ya, kalau memang esok hari ini ada candle reversal, kita bisa manfaatkan untuk technical rebound saja. Nah, ini untuk jangka pendek tentu saja untuk saham Inco. Nah, kita tahu dari RSI ini kan memang masih menurun, jadi tetap waspada sekali lagi karena memang dari IHSG sendiri juga sudah naiknya itu sudah tinggi, jadi waspada akan adanya profit taking, juga adanya penjualan dari beberapa investor karena memang kita mau libur lebaran ya, ini cukup cukup panjang ya, jadi banyak investor juga mencairkan uangnya untuk persiapkan lebaran. Jadi kita lihat nih, yaitu manage ekspektasi, sekali lagi disclaimer on, tunggu saja di area support yang ada di area sini untuk saham Inco. Nah, untuk asing hari ini juga ya, di perdagangan terakhir itu ada akumulasi itu sebesar 101 miliar ini dari asing sendiri, dan untuk broker summary hari ini ada akumulasi dari CS. Kemudian juga di sini ada
GR di sini ada akumulasi ya, tentu saja ini secara keseluruhan overall masih diakum oleh asing juga dan masih beberapa broker masih mengakumulasi. Nah, untuk saham Inco seperti ini silakan catat support dan area resistennya. Bagi teman-teman yang memang sudah punya di modal bawah, ini boleh hold terlebih dahulu ya. Kalau memang untuk strateginya untuk jangka menengah ataupun untuk jangka pendeknya ya, kalau memang teman-teman ada di area sini ya kita tunggu saja di area support di area sini apakah mantul atau tidak. Tapi kalau untuk jangka pendeknya atau memang belum punya, tunggu saja area reversalnya di area sini atau di area support. Untuk saham berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya, itu ada TINS. Ya, TINS juga sama, ini pergerakan dari beberapa saham komoditas ini masih bergerak menurun juga ya. Ini sesuai dengan pembahasan juga di sini, yaitu sama dari saham sebelumnya. TINS ini masih bergerak dalam uptrend channelnya. Ya, uptrend channelnya ini masih cukup menarik ya. Ketika TINS ini menyentuh area garis trendline di sini, ya, dia mantul, kemudian juga dia mantul kembali di area sini ya. Ini nurut sekali dengan garis trendline yang ada di area sini juga. Nah, semoga esok hari ya kalau memang TINS ini masih kuat adanya tarikan, ini menjadi area support. Nah, area support untuk garis trendline-nya. Nah, jadi teman-teman strateginya kalau belum punya, kita wait and see terlebih dahulu dengan targetnya supportnya ada di 1920 ini untuk target dari garis trendline. Nah, kalau memang dia tidak kuat, dia akan mengalami penurunan atau memang dia akan break, yaitu breaknya di area mana? Breaknya di area support berikutnya di 1825. Ini kalau tidak kuat di area trendline ini. Nah, jangan sampai teman-teman besok langsung HK nih. Nah, kita wait and see dulu ya. Perhatikan terlebih dahulu saham yang memang apakah kuat atau tidak. Kalau memang dia kuat di area support di area sini dan muncul candle reversal atau candle hijau, kita boleh strateginya buy on weakness atau memang kita bisa tunggu lagi di area bawah di 1825 di area sini. Kalau memang teman-teman belum punya sahamnya. Jadi perhatikan untuk area trendline ini dan area support di area bawah di sini. Nah, untuk target poinnya ada di mana? Targetnya ada di 2070. Ini sebagai area target price daripada saham TINS. Nah, stokastik dan RSI di sini cenderung ke bawah, jadi harap hati-hati juga karena memang ini masih cenderung ke bawah. Namun ini sudah di area 30 ke bawah ya. Sebagaimana yang kita ketahui juga, area 30 ke bawah ini adalah area jenuh jualnya. Jadi tetap kita wait and see terlebih dahulu untuk strategi saham TINS ini ya. Volume di bawah rata-rata tentunya ini menjadi perhatian juga nih untuk perdagangan berikutnya. Nah, untuk TINS kita lihat hari ini asing mencatatkan net sell yaitu sebesar 25 miliar, ini cukup tinggi juga ya. Dari tanggal 19 ini sudah di net sell oleh asing. Jadi tetap waspada sekali lagi. Broker summary hari ini ada akumulasi dari GR ya. Di area sini dia mengakumulasi tentu saja. Dan ada beberapa sekuritas lainnya juga ikut mengakumulasi. Jadi tetap sekali lagi waspada ya untuk beberapa saham TINS. Kita strateginya wait and see terlebih dahulu. Kalau memang muncul candle hijau, kita bisa spekulatif buy. Nah, ini untuk saham TINS. Silakan catat area support dan area resistennya. Berikutnya kita akan bahas saham lainnya, itu ada saham DOIT. Ya, DOIT kita lihat hari ini bergerak tutupannya di area minus sebesar 1% ya. Closingannya di 515. Nah, sebenarnya DOIT ini kan hari ini sudah high ya atau memang sudah naik sebenarnya, namun kempes. Hari ini gagal untuk bertahan di area hijau. Jadi kita lihat nih untuk strategi saham DOIT seperti apa. Nah, kita lihat nih untuk support berikutnya bagaimana. Nah, DOIT ini kan memang sudah turun dalam waktu 1 minggu ini masih cukup oke nih untuk pergerakan DOIT sendiri sebenarnya secara teknikal maupun secara perusahaannya kita masih wait and see terlebih dahulu. Nah, ada support yaitu ada di 505, ini sebagai area support di area sini. Jadi esok hari kalau dia mantul di area support 505, teman-teman boleh
strateginya buy on area weakness. Nah, untuk DOIT ini strateginya hanya untuk jangka pendek saja. Ya, kita perhatikan di area sini, kalau memang dia kuat di area 505, teman-teman boleh spekulatif buy di 505-nya, dekat area supportnya. Tapi kalau dia turun ke bawah di 505, yaitu misalkan dia turun di area 500-an, psikologis 500, teman-teman harus siap cut loss. Jangan sampai nanti ditahan terus. Karena apa? Kalau nanti dia turun terus, dia bisa menyentuh area bawahnya atau melanjutkan penurunan yang ada di 480 ini sebagai area support berikutnya. Tapi kita tetap antisipasi kalau memang dia turun tentu saja, yaitu di area support di area 505-nya. Kalau memang esok ada muncul candle hijau disertai dengan volume, nah teman-teman boleh spekulatif buy di area sini ya. Tentu saja kita tunggu di dekat area supportnya di 505. Nah, dengan target resistennya ada di 600 sampai di 645 ini untuk TP keduanya. Jadi tetap strateginya kita wait and see esok hari. Kalau ada pantulan atau reversal, kita boleh manfaatkan untuk buy-nya. Tentu untuk trading buy saja strateginya, bukan untuk trading, bukan untuk investasi jangka panjang. Volume di bawah rata-rata hari ini dan stokastik dan RSI ini sudah jenuh jual. Jadi ini boleh nih ya kita pantengin untuk saham-saham komoditas ya, terutama juga DOIT ini sudah jenuh jual. Jadi untuk strategi DOIT kita wait and see. Kalau dia muncul di area sini candle hijau, kita boleh spekulatif buy. Nah, untuk asing bagaimana? Kita akan lihat. Asing hari ini mencatatkan net sales sebesar 13 miliar, ini tidak terlalu tinggi tentu saja ya, tapi untuk DOIT sendiri ini berpengaruh juga. Nah, untuk broker summary hari ini ada YP, AKCC. Di sini hanya untuk trading nih. Kita lihat di sini adanya distribusi juga dari AK ya, tapi YP juga memainkan di sini buyernya, namun hanya untuk jangka pendek saja, untuk trading-tradingan saja ya. Jadi tetap sekali lagi sesuaikan dengan style tradingnya. Mau jangka pendek, mau trading saja atau untuk swing trading. Jadi terapkan. Kalau memang teman-teman untuk jangka pendek ya kita masuk di area reversalnya. Jangan sampai langsung esok hari kalau memang dia turun terus ya teman-teman jangan HK. Tunggu saja ada area pantulannya. Untuk saham DOIT seperti ini, kita akan bahas saham lainnya, itu ada saham PTBA. Ya, PTBA juga sama ini ya, pergerakannya ini masih dalam uptrend channel. Nah, ini pergerakan dari beberapa komoditas kan teman-teman bisa dilihat ini hampir sama atau hampir mirip ya. Nah, salah satunya juga PTBA. Nah, ini strateginya PTBA gimana? Nah, ini dari area sini teman-teman bisa lihat untuk saham PTBA dia masih bergerak uptrend channelnya. Nah, namun dalam jangka pendek dia memang terkoreksi ya di area sini. Sebab memang dia sudah naik tinggi dan beberapa sudah menyentuh area garis trendline atas atau take profitnya. Jadi wajar saja ya. Kita PTBA juga sama. Kita wait and see, tunggu dulu di area support. Area support dari PTBA ada di mana? Itu ada di area 360 ya sampai di 3660 di area sini. Tunggu di area sini, kalau memang dia bertahan di area 3660-nya atau di 3600 sorry ya, di area 3600 sampai di 3660 kalau dia bertahan ya. Ini membentuk candle hijau, ini boleh teman-teman spekulatif buy, tapi dengan volume transaksi. Jangan sampai dia nanti kempes lagi seperti saham DOIT yang sudah naik tinggi kemudian dibanting lagi atau kempes lagi di sesi 2-nya. Jadi kita tunggu di area pantulan dengan strategi kalau dia reversal atau mantul di area sini, dia bisa berpotensi melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji area level TP-nya di 3830 di area sini. Nah, kalau dia kuat di area 3660 sampai di 3600. Tapi kalau dia tidak kuat, dia akan berpotensi turun ke S2-nya di 3490 di area sini. Tentu saja ini sekali lagi tetap disclaimer on dan waspada ya, jangan sampai teman-teman terlalu agresif tentu saja ya. Nah, untuk volumenya di area bawah atau memang di bawah rata-rata, stokastik dan RSI ini cenderung menurun tentunya di area sini. Kita bisa lihat nih peluang terbuka untuk penurunan masih ada ya, secara stokastik dan RSI ini masih berada dalam masa penurunan. Nah, untuk PTBA seperti ini. Nah, untuk asingnya bagaimana?
Ya, asing hari ini mencatatkan net sales besar 18 miliar, ini cukup tinggi juga ya untuk PTBA. Hari ini ada broker summary, hari ini ada NI, kemudian YP, RX, PD juga. Di sini ada BQ, ada AK. Ini beberapa volumenya mencatatkan transaksi yang cukup tinggi juga. Dari NI juga hari ini ada akumulasi. Kemudian RX juga di sini akumulasi ya, bisa diperhatikan di area sellernya tidak ada. Nah, jadi strateginya kita wait and see. Sekali lagi, buy on area weakness, tunggu saja di area support kalau dia mantul ya seperti ini. Tapi kalau memang tidak kuat, dia akan turun ke bawah di area sini. Nah, ini untuk saham PTBA. Berikutnya kita akan bahas saham ITMG. ITMG hari ini kita lihat ya, dia bergerak mix ya. Hari ini memang low-nya di 26950 ya. Sempat menyentuh high-nya di 27.550, tapi dia gagal untuk melanjutkan kenaikan. Secara jangka pendek ya, ini masih di dalam area fraktal, di area fraktal tengah atau memang dia di area tengah, ini masa konsolidasi ya. Untuk jangka pendek bisa dilihat ya, ini masih dalam area konsolidasi di area sini. Nah, untuk ITMG sendiri gimana strateginya? Biarkan dia dulu konsolidasi, kalau memang dia kuat melanjutkan kenaikan ya, ini kita bisa lihat nih area take profitnya ini kan hanya pendek saja di area 27875 di area sini. Jadi strateginya esok hari kita tunggu ya dengan candle doji seperti ini. Ini supportnya ada di mana? Supportnya ada di area sini teman-teman, di area 26700 ini sebagai area support ya, di area bawah sini. Itu ambilnya dari mana? Ambil dari fraktal bawah. Ya, kalau memang dia kuat di area fraktal bawah, ini akan bisa melanjutkan kenaikan yang cukup bagus. Nah, jadi biarkan dia konsolidasi terlebih dahulu ya. Kalau esok hari ada penguatan atau kenaikan, dia menembus TP1, ini menguji area fraktal atas, yaitu di 28450 sebagai area resisten berikutnya ya. Ini di TP2-nya di 28450. Jadi kalau teman-teman sudah punya, misalkan ini waktu itu masih hold dari pembagian dividen karena memang turun terus, ya tunggu saja, yaitu hold terlebih dahulu. Nah, kalau belum punya gimana strateginya? Kalau belum punya, kita wait and see, tunggu esok hari kalau ada pantulan atau memang dia penguatan dan menguji area TP1 atau garis trend line yang di area sini di 27950, ini teman-teman boleh spekulatif buy. Tapi ini untuk jangka pendek akan menguji di 28450 di area sini ya. Di area sini sebagai area fraktal atasnya. Supportnya ada di 26700 di area sini, silakan dicatat. Volume transaksi hari ini cukup rendah ya. Ini selama beberapa hari terakhir ini volume transaksinya memang kurang menarik atau tidak ada inflow yang cukup menarik ya, karena memang ini dalam area konsolidasi tentunya. Jadi kita tunggu adanya volume yang tinggi ya, adanya akumulasi seperti ini. Ini kan ada akumulasi ini ya, volume di atas rata-rata, namun belum terlalu tinggi sebenarnya, memang di atas rata-rata. Tapi kita tunggu saja volume transaksi tinggi, candlenya hijau, itu cukup menarik nantinya. Ya, ini kita wait and see strateginya. Yang penting pantengin nih untuk beberapa hari ke depan. Nah, untuk stokastik dan RSI ini sudah jenuh jual ya, artinya dia sudah memang cukup murah atau layak kita cermati ya. Ada beberapa investor juga sudah mulai cicil beli di area sinian atau di area konsolidasi ini. Nah, untuk asing gimana hari ini? Asing hari ini mencatatkan net sell tapi tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu tinggi ya di area sini. Untuk broker summary hari ini ada GR, BKYU, YP, KZ ya. Di sini kita lihat ada BK ya, asing ini mengakumulasi dan dilihat ini sudah ada sellernya juga BK di sini tapi tidak terlalu tinggi. GR hari ini akumulasi juga. Jadi ada beberapa broker yang memang sudah mulai mencicil belinya atau memang akumulasi beli. Jadi sedikit-sedikit kalau memang dia nanti turun kembali di area 26700 pasti ada masuk lagi nih untuk beberapa broker karena memang ini cenderung murah ya. Secara bisnis model ITMG kan ini masih cukup menarik ya, karena memang dia punya fundamental yang cukup oke juga ya, didukung dengan laporan keuangannya juga menarik. Nah, untuk ITMG silakan dicermati support dan area resistennya. Sekali lagi di sini
kita tunggu saja esok hari kalau memang dia ada break pantulan di area sini atau di area support, di area resisten garis atas ya, di area sini trendline dia jebol naik ke atas, ya ini kita boleh spekulatif nih untuk ITMG. Nah, untuk saham berikutnya kita akan bahas saham yaitu ada Timas. Ya, Timas kita lihat sebentar. Timas kita lihat hari ini naik nih ya. Ini sektor cukup menarik juga ya, dari sektor transportasi atau memang perkapalan juga salah satunya ya. Nah, kita lihat nih, untuk Timas hari ini mencatatkan kenaikan sebesar 14,9%, tutupan closingannya di area level 2000. Nah, ini Timas menarik ya. Ini menarik kenapa? Karena memang hari ini breakout cukup cakep ya. Beberapa hari kan memang masa area konsolidasi di area sini. Nah, ini kalau teman-teman sudah punya memang dari sini mengikuti terus yaitu cenderung di hold, ya ini cukup menarik ya. Area konsolidasi ini memang ada di stage 1. Nah, di stage 1 inilah orang-orang mengumpulkan barang ya, seperti beberapa kita lihat nih hari ini dia breakout cukup menarik ya, dari hari sebelumnya sudah ada tanda hijau di area sini. Jadi ini tanda-tanda memang ini volume transaksi yang memang cukup bagus ya. Nah, hari ini breakout, kemudian bisa dilihat ya teman-teman, ini breakout di area fraktal atas. Nah, kita tahu atau saya jelaskan di area sini, fraktal atas di area sini adalah fraktal yang menandakan kalau dia keluar dari area 1835 atau keluar dari fraktal atas, ini adalah strong, yaitu terjadi strong yang memang cukup kuat ya. Kalau memang dia kuat atau memang dia keluar dari fraktal atas, ini cenderungan bisa bullish atau memang melanjutkan kenaikannya kembali ya. Ini tetap disclaimer on sekali lagi ya untuk Timas. Nah, untuk area supportnya ada di mana? Support dari saham Timas itu ada di fraktal atas. Ya, fraktal atas di 1835 ini sebagai area support untuk jangka pendeknya. Jadi silakan dicatat teman-teman ya area supportnya. Bagi teman-teman yang memang sudah punya modal dari bawah bahkan atau memang baru masuk hari ini boleh hold terlebih dahulu dengan strateginya. Yang penting dia tidak turun di fraktal atas di area sini, yaitu di 1835. Nah, kalau memang esok hari mencatatkan kenaikan lagi, ini kita lihat nih untuk area take profitnya ada di area mana. TP-nya itu ada di area 2140, ini untuk take profit terdekatnya, yaitu di 2115 ya, di garis trendline di area sini sampai di 2140 di area sini. Kalau dia kuat ya melanjutkan kenaikan, tentunya ini akan bisa mencapai level resisten berikutnya yang ada di 2400 di area sini. Tentu saja kita harapkan kalau esok hari terus mencatatkan volume transaksi yang cukup bagus di 2140 ini jebol, ini akan berpotensi juga melanjutkan kenaikan di 2400. Nah, ini untuk jangka menengah tentunya ya. Kalau esok hari ada profit taking di area sini ya wajar saja, ini semoga dia bisa profit taking. Kalau dia profit taking di area sini mantul di area 1835, ini boleh nih untuk lirik kembali untuk Timas, tapi tetap sekali lagi strateginya sesuaikan ya untuk jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek. Nah, ini untuk Timas hanya untuk trading buy saja, bukan untuk long investing sekali lagi ya. Nah, ini untuk volume hari ini kan di atas rata-rata ya, bahkan ini dua kali lipatnya nih. Nah, stokastik dan RSI ini cenderung naik, jadi boleh nih teman-teman untuk Timas boleh strateginya hold bagi yang sudah punya. Kalau belum punya, tunggu saja di area 1835 untuk area supportnya. Tapi kalau esok hari hijau lagi gimana? Kalau esok hari hijau lagi, ya ini teman-teman jangan langsung HK, tapi tunggu saja. Esok hari pasti ada correction sedikit-sedikit ya. Ini untuk Timas. Tapi kalau memang langsung esok hari nyentuh di area TP1, teman-teman jangan ambil, tunggu saja terlebih dahulu. Nah, untuk Timas seperti ini strateginya. Berikutnya kita akan bahas saham lainnya, yaitu ada BBTN. Ya, ini BBTN ini big bank atau memang bank yang cukup menarik juga ya, dari bisnis modelnya juga kita tahu ya.
big bank lainnya kan sudah menguat ya. Ini juga salah satunya dari BTN ini kan menguat ya akhir-akhir ini dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 19 kemudian sudah menguat. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah punya untuk tradingan jangka pendek ya, ini tentunya boleh di profit taking kalau memang sudah punya. Tapi kalau kita belum punya gimana? Kalau belum punya, strateginya tunggu di area support di area 17.20 di area sini. Supportnya di area 17.20 untuk support pendek. Kalau dia kuat di area 17.20, teman-teman boleh spekulatif buy atau memang tunggu candle hijau di area sini di dekat 17.20-nya. Ini bisa mengalami pantulan kembali dan untuk BTN ini bisa melanjutkan kenaikannya di 18.35 sampai di 18.80 di area sininya. Nah, jadi kalau teman-teman belum punya ya boleh nih untuk tunggu saja. Tapi kalau esok hari langsung breakout gimana? Kalau esok hari langsung breakout ya jangan dikejar tentunya kalau memang sudah breakout tinggi, karena di area sini kan sudah rawan nih. Hari ini juga candlenya kan perdagangan terakhir ini ada ekor panjangnya. Jadi ini tanda-tanda ekor panjang seperti ini adalah area profit taking ya. Banyak yang profit taking atau banyak yang jualan di area sini. Jadi tawar terlebih dahulu untuk saham BTN, strateginya kita tunggu di area bawah. Secara volume 2 hari berturut-turut ada akumulasi yang cukup tinggi. Nah, bisa dilihat juga nih teman-teman di area stokastik dan RSI di sini ini tanda jenuh beli. Jadi waspada, hati-hati, jangan sampai teman-teman langsung HK ya. Tunggu saja ya. Kalau belum punya tunggu, jangan terburu-buru untuk ambil. Nah, ini untuk saham BTN. Silakan area support dan area resistennya dicatat.